بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ma ba'd. Jangan pakai songkoknya dulu ya. Jangan pakai songkok. Ayo. Maju. Jangan pakai cincin tapi tidak pakai songkok. Terbalik itu. Ya, songkok yang dia pakai. Bukan yang lainnya. Sini kosong sini, maju sini. Maju sini, belakang. Kosong. Maju sini. Sini ya. Jangan ngesot. Maju sini. Pindah tempat sini. Kosong sini. Maju sini. Ini harus paling depan ini. Siapa namanya nih? Ini. Nah, jaga AC. Enggak usah jaga sini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan serta kesempatan yang dengannya kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli di bidang tafsir. Oke, kita sudah sampai di surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan nabinya untuk bertasbih. Sabbih ini adalah fi'il amr. Dari sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbih. Ya, tasbih yang kita hafal, yang kita pahami dalam bahasa Indonesia ini dari bahasa Arab. Ya, dari masdar sabbaha yusabbihu tasbihan. Jadi sabbihisma rabbika al-a'la. Jadi sucikanlah nama Rabbmu al-a'la, yang paling tinggi, yang maha tinggi. Perhatikan tafsirnya. Nazzih isma rabbika al-a'la anis syariki wan naqaisi tanzihan yaliqu bi'azamatihi subhanah. Kita sucikan nama Rabb engkau, sucikanlah nama Rabb engkau yang maha tinggi. Kita sucikan apa? Sucikan Allah dari apa? Dari asyarik.
dari sekutu. Ya, dari sekutu. Dan ini masuk dalam rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat dalam seluruhnya, khususnya dalam uluhiyah. Ya, dalam uluhiyah. Baik. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu dalam 3 perkara tersebut. Wan naqaisi, dan kita sucikan Allah dari kekurangan-kekurangan, cacat-cacat, aib-aib. Tanzihan yaliku bi'azamatihi subhanahu. Tanzihan apa Arabnya tanzihan sini? Kenapa masuk? Maf'ul mutlak. Kenapa tahu maf'ul mutlak? Ada nazih, ada fi'il yang selafat bahkan semakna dan selafat dengannya. Paham ini? Baik. Karena maf'ul mutlak yang taukid ada 2, ada yang lafzi, ada ma'nawi. Ya. Jalastu qu'udan. Ya. Paham ini? Jalasa qa'ada beda tapi maknanya sama. Ini juga masuk. Baik. Penguat. Maf'ul mutlak. Jadi bukan setengah-setengah tapi sebenar-benarnya penyucian. Ya. Kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh sekutu. Ya. Dari seluruh aib dan kekurangan, cacat. Ya. Tanzihan yaliku bi'azamatihi. Penyucian yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ini banyak ayat yang seperti ini. Bisa paham ini? Perintah untuk menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin. Dari kekurangan-kekurangan. Ya, penyandaran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak dan seterusnya. Kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Nah, sini penekanan tentang nama Rabb dan Al-A'la. Ar-Rabb, Rabbika, dan Al-A'la. Ini yang kita pernah katakan bahwasanya orang-orang yang mengingkari aluwullah, maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatu, ini tentunya mengingkari dari makna dan kandungan nama Al-A'la dan Al-Ali. Ya, tanya mereka itu yang mengingkari. Apa artinya Al-A'la? Apa artinya Al-Ali? Pasti mereka akan menerjemahkan hal yang sama, yang maha tinggi. Ya, tanya, yang maha tinggi kalau begitu di mana tinggi itu? Ya. Bisa paham ini? Tanya mereka. Kamu terjemahkan Al-A'la yang maha tinggi. Berarti tinggi di mana? Bisa dipahami ini? Baik. Cuman ya itulah. Ketika akalnya sudah teracuni oleh syubhat, maka tentunya berat bagi mereka untuk menetapkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-ulu kita sudah sebutkan juga ada 3. Yang pertama uluwu az-zat, kemudian yang kedua uluwul qahar, yang ketiga uluwul qadar. Yang dikari oleh ahlul bid'ah yang pertama uluwul zat. Adapun yang kedua dan ketiga ditetapkan oleh ahlul bid'ah. Paham ini? Yang mereka ingkari adalah uluwul zat, dan ini masuk dalam nama Al-A'la, Al-Ali. Alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sifati dirinya yang mencipta. Ya, yang maha mencipta, yang mencipta. Dan sebutkan sini apa yang dicipta. Cakup seluruh sesuatu. Paham ini? Seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perbuatan kita. Ya. Ini perkara yang diingkari oleh orang-orang Qadariyah. Oleh orang-orang Qadariyah. Ya, mereka mengatakan hamba sendiri yang mencipta perbuatannya. Na'udzubillah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqah. Ya, dialah Allah yang mencipta. Di ayat yang disebutkan dirinci, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Paham ini? Allah ciptakan, Allah yang ciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Baik. Fasawwa. Kemudian Allah
sempurnakan ciptaan tersebut. Ai alladzi khalaqal makhluqati fa atqana khalqaha wa ahsanahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta al-makhluqat, seluruh makhluk. Mencipta seluruh makhluk. Kemudian Allah mengitqan, menyempurnakan penciptaannya. Wa ahsanahu, dan memperindahnya. Taib. Apalagi kita ya, manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Luar biasa. Ya, kita diberi banyak nikmat, keutamaan, ya. Dicipta untuk tujuan yang sangat mulia, agar kita meraih kemuliaan di akhirat kelak. Maka jangan kita hinakan diri kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi qaddara fahada. Sifat selanjutnya, Rabbmu yang maha tinggi tersebut, dialah yang qaddara, yang menakdirkan, takdir. Fahada, kemudian dialah yang memberi hidayah. Ai walladzi qaddara jami'al maqdurat atau muqaddarat, jami'al muqaddarat. Fahada kulla khalqin ila ma yunasibuhu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan takdir-takdir seluruhnya. Paham ini keyakinan kita. Ya, dalam pembahasan iman terhadap takdir itu perhatikan 4 perkara. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, dan yang keempat al-khalq. Ya, yang pertama al-ilmu, Allah Subhanahu wa taala itu tahu, mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ya, paham ini? Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, ya. Bahkan yang tidak akan terjadi atau mustahil terjadinya, Allah tahu bagaimana terjadi, seandainya terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kitabah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu. Ya, telah menulis segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini di surga, di neraka, sudah ditulis, dicatat semua. Ini bentuk penakdiran juga. Kemudian yang ketiga al-masyiah. Ya, Allah menginginkan ya semua yang telah terjadi tersebut. Ya, dan tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyiah, kehendak. Ya, sampai kata para ulama, ya, ungkapan yang masyhur, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang dihafalin ya. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Biar kita tidak suka. Ya, biar kita tidak mau. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki terjadi, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat al-khalq. Ya, Allah mencipta ya segala sesuatu tersebut. Di sini Allah menakdirkan semua al-muqaddarat. Ya. Telah menakdirkan, menetapkan semua yang ditakdirkan. Dengan 4 perkara tadi. Fahada kulla khalqin ila ma yunasibuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada setiap makhluk pada apa yang cocok untuk dia, ya, sesuai untuk dia. Paham ini? Jadi Allah cipta itu sudah dengan setelannya. Ya, paham ini? Coba lihat hewan, bahkan kita sendiri. Coba lihat anak bayi itu. Ya, diambil ibunya tidak usah. Ya, disuruh-suruh ini langsung dia langsung menyusu sama ibunya. Itu sudah ya sesuatu yang Allah tetapkan untuk bayi tersebut. Semua hewan makhluk hidup. Ya. Biji tumbuh dia lari ke atas, tidak ada yang tumbuh lari ke samping dan seterusnya. Itu sudah ya Allah cipta dan Allah kasih dia. Ya. Hidayah kepada apa yang sesuai dengan dirinya. Bisa dipahami? Taib. Ini diteliti oleh orang-orang kafir ya. Paham ini keluar biasaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya masuk Islam. Ya. Sebagian dari mereka masuk Islam. Paham ini? Yang paling pokok yang seperti ini ketika kita merenungi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu kita sampai pada ilmu bahwasanya la ilaha illallah.
Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada yang mampu mencipta sama seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu makhluk saja cipta, tidak ada yang mampu. Ya, ada yang bisa orang pencipta bakteri ya. Bakteri atau jamur atau sesuatu yang sangat kecil, semut. Ya, coba kecipta semut. Nah, ada yang bisa. Ya, atau lalat yang hina, ya, nyamuk yang kecil, nah, ada yang bisa. Ya, sayapnya saja tidak bisa. Ya, bisa paham ini? Nah, Allah yang mencipta segala sesuatu. Disebutkan sini ya apa yang cipta, dan Allah yang menakdirkan dan memberi hidayah. Kemudian sifat selanjutnya walladzi akhrajal mar'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan al-mar'a, tumbuh-tumbuhan. Ya, rerumputan. Ai walladzi ambatal kal'a al-akhdar. Dialah yang menumbuhkan al-kala, itu rumput yang hijau. Ini asalnya ya, tumbuh hijau. Faja'alahu gutha'an ahwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ya kering. Ya. Menjadikannya kering. Ai faja'alahu ba'da dzalika hashiman jaffan mutaghayyiran ila sawadi ba'da khidrarihi. Kemudian Allah menjadikan rumput yang hijau tersebut menjadi kering, berubah warnanya sampai menjadi as-sawad, mengarah kepada hitam setelah dia hijau. Ini semua Allah yang jadikan seperti itu semua. Jadi Allah yang tumbuhkan, Allah yang matikan. Ya, jadi kuning menghitam, ya. Bumi juga seperti itu, asalnya kering tandus Allah hidupkan. Dengan turunnya hujan, hijau kembali, hidup kembali. Ini semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa. Ai sanuqri'uka ayyuhar rasul hadzal qur'ana qira'atan la tansaha illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jadi kami akan bacakan kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini dengan qiraatan. Nah, ini sama yang tadi, masdar. Ya, maf'ul mutlak. Qiraatan la tansaha. Bacaan yang kamu tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, lihat kembali lagi ke masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Oleh karena itu disebutkan di tafsir illa ma sya'allahu mimmaktadat hikmatuhu ayunsiyahu limaslahatin ya'lamuha. Kecuali apa yang Allah kehendaki dari apa yang diharuskan oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan Nabi lupa ya sebagian hal tersebut untuk sebuah maslahat yang Allah ketahui. Ya. Paham ini? Ini ada maslahat yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Karena Allah Al-Hakim. Allah Maha memiliki hikmah atas segala ketentuan dan takdirnya. Ketika Allah takdirkan Nabi lupa, paham ini? Ada kelupaan, itu luar biasa. Ya, paham ini? Nah, subhanallah, ini dalam lupa ini itu ada syariat-syariat khusus. Ya, namanya sujud sahwi, yang seterusnya. Kalau imam lupa ada ya di belakang ya ditaruh di belakang imam orang yang ahli Quran. Ya, jadi belakang imam itu tidak sembarangan orang di situ. Belakang imam kalau sholat jamaah, ya ditaruh orang-orang yang ya kalau orang bilang bos-bosnya, ya tolok-toloknya penghafal di situ ditaruh. Ya supaya ya kalau imamnya salah, keliru, lupa, itu langsung ya bisa dipahami. Itu diperhatikan. Baik. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui al-jahra, yang nampak, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Saya pahami, innahu subhanahu ya'lamul jahra minal qawli wal amali wa ma yakhfa minhuma.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui al-jahra, yang nampak dari ucapan dan amalan. Wa ma yakhfa minhuma, dan apa yang tersembunyi dari keduanya. Bisa paham ini? Baik. Ya, tentunya ayat-ayat seperti ini yang melahirkan apa? Melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melahirkan muraqabatullah. Ya, kita yakin Allah Maha tahu. Ya, yang nampak dari perbuatan kita dan yang tersembunyi. Biar kita lari kemana? Mau lari ke sana, di belakang gubuk sana ada gubuk, di belakang gubuk sembunyi-sembunyi. Ya, ada yang lari turun ke kanal sana. Ya, sebentar dimakan buaya. Ya, nah ini. Iya, ada buaya kan? Ada. Saya pernah lewat depan JF sini. Ya, kalau lewat kasih singgah dia. Suruh singgah. Paham ini? Iya, ada buaya di sini. Dilihat di sebelah sananya. Ini kan nyambung kanal. Paham ini? Allah Maha tahu. Mau lari kemana? Ya, sembunyi di kapsul, sembunyi di dalam sarung, dalam apa? Ya, dalam WC. Tidak bisa. Ya, ini baca ayatnya. Kita belajar tafsir. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, kamu sembunyi dari mata manusia, betul, tersembunyi. Dari kamera ya bisa. Tapi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Ya, tidak bisa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala antara namanya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Ya, paham ini? Al-Zahir, Al-Batin. Ya, apa artinya Al-Batin? Alladzi laisa dunahu syai'. Itu tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Biar Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu semua. Ya, Allah tahu semua. Baik. Bersama dengan Al-A'la, Maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya, tidak bertentangan. Ya, ma'iyatullah dengan uduwullah. Ya, Allah tetap Maha tinggi, tapi bersama dengan itu Allah Maha tahu. Ya. Biar kita sembunyi bagaimana? Biar Ustaz Muzakir tidak tahu. Ya, Ustaz Ubaid tidak tahu. Ya. Dan Allah bongkar sebagiannya, ya kan? Ya, kamu sembunyi-sembunyi, ya, Allah bongkar. Ya. Ya. Dan diperlihatkan, oh ini ada di sembunyi ini. Ya, sembunyi ini, sembunyi. Saya nampak. Ya, Allah yang nampakkan itu, bukan kebetulan. Ya, kamu sembunyi kejelekan, sesuatu yang tidak bagus. Ya, Allah kasih lihat. Allah itu yang nampakkan. Ya, bisa paham ini? Jadi mau lari kemana? Ya, jadi takut, jangan takut sama Ustaz. Ya, jangan takut sama Ustaz, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Ya, takut jangan sampai kita menyimpang. Takut jangan sampai kita masuk neraka. Begitu. Bukan takut sama Ustaz. Ya, takut sama kamera, takut sama pengurus, saya tidak. Salah itu. Ya, salah style itu kalau begitu. Paham ya? Takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuyassiruka lil yusra. Ay wa nuyassiruka lil yusra fi jami'i umurika wa min dzalika tashilu talaqqi a'ba'ir risalah wa ja'ala dinaka yusran la usra fihi. Dan kami akan mudahkan untukmu pada al-yusra, kemudahan fi jami'i umurika, pada seluruh urusanmu. Di antaranya tashilu talaqqi a'ba'ir risalah. Itu kemudahan dari Allah kepada Nabi untuk mengambil, memikul beban-beban risalah. Ya. Beban-beban kerasulan, ya, itu berat. Ya, Allah permudah, beri kemudahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di antaranya itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Nabi, dinaka, agama engkau itu agama Islam, jadi agama yang yusran, agama yang mudah. Tidak ada usr, tidak ada kesulitan padanya. Ya. Paham ini? Bahkan para ulama menyebutkan kaidah yang diambil dari dalil-dalil al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, saking mudahnya ini agama. Ya, kapan ada kesulitan, masyaqqah, itu akan mengharuskan at-taisir. Adanya kemudahan. Ya, kita wajib berdiri ketika sholat. Wajib itu. Ya, wajib kita berdiri ketika sholat. Paham ini? Kapan kita tidak mampu berdiri, maka duduk.
Kita tidak mampu salat duduk, berbaring. Ya. Bisa dipahami? Itu ada kemudahan. Ya, ada kemudahan. Baik. Ini agama Islam, ya. Agama Islam itu mudah, ya, jangan dipersulit. Baik. Ini diantara apa? Bentuk taisir, wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir, maka berilah peringatan, in nafa'ati dzikra, jika peringatan tersebut memberi manfaat. Perhatikan tafsirnya, ay fa'idh qaumaka ayyuhar rasul hasba ma yassarnahu laka bima yuha ilaik. Jadi berikan mau'izah, idh, wa'adha ya'idhu, idh, ini fi'il amr, ya. Ini sama dengan maknanya apa? Dzakir, dzakkara yudzakiru tadhkiran, wa'adha ya'idhu idhatan, idh. Nah, ini fa'idh qaumaka, qaumaka maf'ulun bih. Berilah mau'izah, nasihat, ya, jangan peringatan kepada kaummu wahai Rasul, sesuai dengan apa yang kami mudahkan untukmu, bima yuha ilaik, dari apa yang diwahyukan kepada dirimu. Wahdihim ila ma fihi khairuhum, berilah petunjuk kepada mereka kepada perkara yang di situ ada kebaikan untuk mereka, dunia akhirat. Ya, kasih hidayah, bimbing mereka. Ya, hidayah sini hidayah apa? Hidayah irsyad wal bayan. Hidayah irsyad wal bayan. Taib. In nafa'ati dzikra. Ya, jika peringatan tersebut bermanfaat. Apa maksudnya? Wa khussa bitadzkiri man yurja minhu at-tadhakkur. Nah, dikhususkan ini at-tadzkir, peringatan ini terhadap orang yang diharapkan darinya at-tadhakkur. Ya, diharapkan dia bisa tersadar, ya, bermanfaat peringatan tersebut pada dirinya. Wala tut'ib nafsaka fi tadhkiri man la yurithuhu at-tadhkiru illa utuwan wa nufura. Dan jangan kamu jadikan dirimu lelah, capek dalam memperingati orang yang peringatan itu tidak mewariskan kepada dirinya kecuali utuwan, pelampauan batas, wa nufuran, dan semakin jauh. Ya. Ada apalagi banyak yang mau menerima nasihat. Ya, banyak orang lain yang mau mendapatkan peringatan. Ya sudah, ada kita nasihati, kita sama kilari. Ya sudah, jangan kita jangan kita tut'ib, ya, membuat lelah diri kita dengan orang tersebut. Alhamdulillah banyak yang lainnya yang ingin mendengarkan nasihat, mendengarkan peringatan. Paham ini? Ya, bukan berarti ya satu kali dikasih tahu ya sudah berhenti, tidak. Tetap kita doakan dia. Ya, jadi jangan sekedar usaha saja memberi peringatan tapi didoakan, ya, diharapkan. Ya, tapi kalau dia semakin menentang, ya, semakin melampaui batas, maka ya kita bisa beralih kepada yang lainnya. Ya, coba lihat Nabi SAW ketika berdakwah. Itu banyak penolakan, pengingkaran. Ya, bahkan beliau sampai disakiti, diganggu, disakiti. Ya, dilecehkan, direndahkan, dibilang-bilangi, dikata-katai. Tapi Nabi tidak berhenti. Ya, Nabi tidak berhenti. Ya. Paham ini? Kemudian kata Allah, sayatta'idu alladhi yakhafu rabbahu. Ini tafsir dari sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang punya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan yadzakkaru, akan mengambil peringatan tersebut, ya. Akan bermanfaat baginya peringatan. Ya, dan ini banyak, ya. Ini kita sudah pernah lewati di mana? Di surah An-Nazi'at. Ayat yang sama dengan ini. Sayadzakkaru may yakhsha. Yaitu apa? Innama anta munziru may yakhshaha. Bisa paham ini? Sungguhnya kamu adalah pemberi peringatan bagi orang yang takut kepada hari kiamat tersebut. Maksudnya apa? At-tadhkir ini, peringatan ini, secara umum agama, nasihat, jangan, ini hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak usah jauh-jauh, kita saja sesama, ya, santri, ya, sesama penuntut ilmu. Coba lihat apakah kurang nasihat sampai kepada kalian. Ya.
Bisa paham ini? Apakah Quran nasihat? Ini tiap hari kalian diceramahi. Ya, tiap hari ada taklim. Ya, tiap hari ada nasihat. Diberi peringatan begini. Tapi kalau santrinya tidak ada takutnya sama Allah, kira-kira bermanfaat itu? Arfan? Bermanfaat nasihat? Ya, biar tiap hari kita nasihati. Kalau dia memang tidak takut kepada Allah yang saya bilang tadi, ya, ya jangan takut sama ustadz, jangan takut sama pengurus, takut sama CCTV, tapi takut sama Allah. Inilah yang menjadikan peringatan itu bermanfaat. Ini kata Allah, saya dzakkaru may yakhsha. Ya, yang punya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dibangun di atas ilmu, apalagi tadi sudah dia tahu, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wah, habis kita ya, enggak bisa lari. Istighfar, tobat. Ya. Ini bermanfaat itu peringatan. Biar satu kali dikasih tahu. Ya. Tapi kalau tidak takutnya tindro ji. Tak dodok ji. Ya. Dianggap remeh ustadznya. Dianggap remeh kebenaran, dianggap remeh nasihat, tidak takutnya sama Allah. Ya, seakan-akan dia aman dari neraka. Dia aman dari penyimpangan, az-zaik. Ya, lanjut terus dosanya, maksiatnya, apalagi hari Sabtu. Tunggu mi. Siap micasnya dan kabel-kabelnya. Naudzubillah. Ya kan? Tidak ada manfaatnya itu. Ya. Tiap hari belajar ini, belajar itu, kasih peringatan ke kitab Al-Kabair, kitab ini, biar apa? Tidak ada manfaat. Kenapa? Tidak yakhsha. Ini. Tidak yakhsha, tidak ada khasyah, tidak ada takut. Tapi orang takut kepada Allah biar satu kali. Bahkan biar tidak dinasihati, dia baca Al-Quran. Ya, baca hadis, apalagi dia sudah bisa baca kitab. Dia baca kitab para ulama. Ya, apalagi ada pelajaran tafsir. Ya, Taisir Karimir Rahman, Ustaz Abu Zur'ah, luar biasa. Ini tidak boleh kita. Astagfirullah. Itu karena ada takutnya. Tapi kalau tidak ada takutnya, selesai. Sudah belajar tafsir, turun lagi. Kambuh lagi. Begitu. Ya. Dan ingat, jamaah sekalian, keutamaan orang yang punya khasyatullah. Punya khasyah itu luar biasa. Ya, banyak sekali keutamaannya. Cukuplah ayat yang terakhir di surah Al-Bayyinah. Ini yang kalian sering ingat-ingat. Ulang-ulang. Apa ayat terakhir di surah Al-Bayyinah? Sudah hafal surah Al-Bayyinah? Belum hafal ini. Nggak ikut tafsir kapan ya? Apa? Kasih besar surahnya. Tidak, ayat terakhir. Itu akhir ayat terakhir. Satu ayat sempurna. Ya? Jazaohum 'inda rabbihim. Lanjut satu ini saya tanya. Jannatun tajri min Arfan. Jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu'an. Terus dzalika untuk siapa? Tidak sebutkan nama. Ya, tidak sebutkan suku, warna kulit. Ini kayak orang Korea, ini orang tampan, orang enggak ada. Ya, tapi disebutkan sifat. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu semua surga, kekekalan dalam surga, kenikmatan seluruhnya, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala, itu untuk orang yang khasyiya rabbah, takut kepada Rabbnya. Mau masuk surga? Itu miliki khasyah. Ya. Dan ilmu yang benar pasti akan mengantar kepada khasyatullah, pasti itu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Jadi ya, jangan sampai ini hilang. Ya, kita tidak mau punya khasyah, belajar lah punya khasyah. Ya, mati lampu, tidak ada ustaz. Ya, tidak ada pengurus, tidak ada CCTV, sudah. Ya, bisa paham ini? Jadi ini milik ya. Katakan saya dzakkaru may yakhsha. Orang yang punya khasyah akan mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok yang celaka. Kalau tadi yang punya khasyah beruntung. Ya, dia ambil manfaat dari dzikra. Ya. Dia dzakkaru, dia ingat, dia sadar. Ya, dia tobat, istighfar, dia ganti perbuatan jelek dengan kebaikan.
Ya, dan istiqomah di atasnya sampai dia meninggal. Nah, yang celaka apa sikapnya kalau dikasih peringatan? Wa yatajannabuha al-ashqa. Ya, wa yatajannabuha al-ashqa. Orang yang celaka. Ya, itu akan menjauhinya. Ya, menjauh dari peringatan tersebut. Ya, perhatikan tafsirnya wa yabta'idu 'ani dzikra al-ashqa. Ini fa'il ya. Al-dzikra majrur bi'an. Al-ashqa fa'ilnya. Wa yabta'idu 'ani dzikra al-ashqa. Apa sifatnya itu orang celaka? Baca itu tafsir itu. Apa sifatnya orang yang celaka? Alladzi la yakhsha rabbahu. Orang celaka itu orang yang tidak ada takutnya kepada Rabbnya. Emang kau celaka ini begini. Ya, apalagi hari Sabtu begini, tidak ada takutnya. Binasa kita, hancur. Ya, pegang HP, tidak ada takutnya sama Allah. Ya, kami ini padahal dia sudah tahu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, bisa paham ini? Tidak ada manfaatnya. Belajar tafsir tunduk-tunduk sebentar. Ya, kalau tidak ada takutnya kepada Allah ya sudah, hilang lagi. Bisa paham ya? Baik. Jadi saya sifatkan al-ashqa alladzi la yakhsha rabbah. Ya, orang yang tidak takut kepada Rabbnya. Nah, itu lihat orang-orang kafir. Coba lihat. Ya, bagaimana dia melakukan kekafiran, kesyirikan, kezaliman. Ya, pelampauan batas di atas muka bumi dia bunuhi. Ya, kaum muslimin sudah ada takutnya. Itu lihat, tidak ada remnya. Ya, saramban saja terus. Ya, tidak ada remnya. Kan ada takutnya. Coba dia takut kepada Allah. Paham ini? Pasti berhenti. Pasti tobat. Apa sifatnya lagi? Ini orang celaka ini. Sasara ini al-ashqa alladzi yaslan naral kubra. Orang yang akan masuk ke dalam neraka yang ya sangat besar, ya al-kubra. Paham ini? Apa itu yasla? Apa tafsirnya? Alladzi sayadkhulu. Yasla yadkhul. Orang yang akan masuk ke dalam nar jahannam al-uzma yuqasi harraha. Yang akan masuk ke dalam neraka jahanam yang sangat besar. Paham ini ya, dia akan merasakan panasnya neraka jahanam tersebut. Ini ending ya. Ya, akhir dari orang yang tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah neraka jahanam. Sebagaimana akhir dari orang yang memiliki khasyatullah, yang takut kepada Allah adalah surga, ya kan? Paham ini? Tadi ayat terakhir surah Al-Bayyinah, orang yang punya takut, dzalika liman khasyya rabbah, apa tempatnya di akhirat? Surga. Kalau tidak ada takutnya, ini. Paham ini? Alladzi yaslan naral kubra. Tempatnya neraka. Pilih nih, antum pilih. Gimana? Ya. Bisa dipaham ini? Nah, kita sudah sering ulangi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan ini diantaranya. Ya. Paham ini? Allah permudah hamba mengetahui tentang keutamaan khasyah yang dengannya dia amalkan, dia miliki khasyah tersebut, kemudian dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dia, kasih hidayah. Ya, ada pelajaran tafsir, ya. Paham ini? Dibahas tentang khasyatullah. Paham ini? Sayadzakkaru may yakhsha. Nah, ini ya. Paham ini? Inilah yang akan mendapatkan surga Allah, kekal di dalamnya selama-lamanya, dapat ridha Allah. Ya, kapan ini hilang? Nah, ini. Berpindah dia ke al-ashqa wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yaslan nara al-kubra. Bagaimana dia di dalam neraka? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka itu dia tidak hidup, tidak mati. Ustaz, bagaimana ini? Dia tidak hidup, tidak mati. Ayo. Bagaimana itu? Tidak hidup, tidak mati. Nah, lihat tafsirnya. Bagaimana itu tidak hidup, tidak mati? Tsumma la yamutu fiha fayastarih wa la yahya hayatan tanfa'uhu. Dia tidak mati di dalam neraka yang dengannya dia bisa beristirahat dari adab, dari siksa, dari sakit, panas, ya. Dan juga tidak juga dia hidup dengan kehidupan yang bermanfaat.
Inilah penduduk neraka. Dibilang mati, masih hidup. Dibilang hidup, ya setengah mati. Ya. Coba lihat, kan tidak ada mati tuh. Tidak ada mati. Orang yang masuk neraka, ya kekal tidak kekal, tidak mati. Kan kalau di dunia kita tersiksa kan ada namanya mati. Iya. Disiksa, dibakar, kan mati. Iya enggak? Orang dibakar mati enggak? Mati. Ya, kalau dibakar tidak mati, masya Allah, itu luar biasa. Ya, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dijaga oleh Allah. Allah suruh api yang jadi apa yang asalnya pas jadi dingin. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ini Allah yang suruh api yang jadi dingin. Ya, kalau orang punya ilmu kebal, punya ilmu ini, wah bahaya. Ini yang kapan dia tidak bertobat, ya dia punya ilmu sihir, naudzubillah, ya. Ini mengerikan, akan dibakar di dalam neraka. Ya, tidak ada matinya. Dibilang hidup juga, tidak ada kehidupan yang bermanfaat untuk dirinya. Hidup tapi tersiksa. Sengaja dia dibuat hidup supaya dia rasakan itu adab. Sampai kulitnya saja. Kenapa? Apa kau pegang? Apa kau, orang belajar kau pegang-pegang temamu. Perhatikan, kulitnya saja. Orang kalau dibakar gimana kulitnya? Kinclong. Orang dibakar, kenapa? Bukan melepuh, hangus. Melepuh itu karena knalpot. Ya, karena ini. Ya, dibakar ini apa? Hangus. Hancur, hitam, gosong. Ya. Bisa paham ini? Di neraka apa kata Allah? Allah akan ganti itu kulit. Baddalnahum juludan ghairaha. Kapan kulitnya hangus lagi gosong, karena ini yang rasa ya. Ini sini saraf-sarafnya semua yang rasa. Setiap hancur hangus, baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti lagi kulit yang baru selain kulit yang sudah hancur tersebut. Apa tujuannya? Liyadzuqul adzabah, agar mereka merasakan adab. Tidak ada, jadi jangan harap mau istirahat dulu. Tidak ada. Ya, bernapas dulu, tidak ada. Siksa terus. Ya. Ya, di dunia kan kita mati tuh, puncaknya mati, tersiksa mati. Di sana tidak ada mati. Maka bayangkan orang-orang yang kekal di dalam neraka, naudzubillah. Ya, kalau kita masih tersisa keimanan dalam hati, kita masih mempunyai tauhid, ya, kita masih mempunyai keimanan, insya Allah suatu saat kita akan keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Paham ini? Jadi kalau orang kafir, munafik, musyrik billah, ya, itulah disebutkan di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Bayangkan sisanya itu. Ya. Tidak keluar. Tidak ada keluar. Ya, mau keluar. Ya. Baik. Jadi ini orang-orang kafir. Di sini disebutkan, ya. Paham ini? Dua golongan, selalu seperti itu. Ya, at-targhib wa tarhib, al-khauf, roja. Ya kan? Ya, ada targhib, motivasi, dorongan untuk melakukan kebaikan, amalan saleh, ada tarhib. Ya, pertakutan. Dengannya muncul rahbah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengannya kita lari dari dosa dan maksiat. Ada khauf, ada rasa takut, ada roja, ada harapan. Ya. Kemudian Allah melanjutkan qad aflaha man tazakka. Ya, barusan disebutkan orang celaka, orang sengsara, sekarang disebutkan orang yang beruntung. Qad aflah. Ini qad apa artinya sini? Qad litahqiq. Pasti, betul-betul pasti, sungguh, aflah, beruntung. Siapa? Man tazakka. Ya. Paham ini? Apa itu? Man tazakka ai qad faza. Jadi aflaha itu faza, fauz sama. Qad faza man tahhara nafsahu minal akhlaqis sayyi'ah. Sungguh telah beruntung orang yang menyucikan, membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang jelek. Ya.
Dan yang paling jelek adalah kesyirikan. Ya. Orang musyrik itu enggak ada akhlak. Ya. Bagaimana mau ada akhlak? Allah yang cipta dia, Allah yang kasih rezeki kepada dia, semua nikmat datangnya hanya dari Allah. Pergi dia menyembah selain Allah. Ada akhlak itu? Ya, Allah yang kasih semua yang dia mau. Allah kasih semua nikmat. Ya, dari awal sampai akhir untuk dia. Dia pergi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ini? Dia pergi sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ya? Baik. Jadi yang paling pertama masuk dalam arti tazakka adalah tauhid. Selalu seperti itu. Kamu membahas tentang takwa, tentang ini, ya. Ya. Tentang targhib, yang paling pertama adalah tauhid. Ini yang paling dasar, paling pokok. Paham ini? Jadi sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya dari akhlak-akhlak yang jelek dan perkara-perkara yang lainnya. Yang paling pertama tentunya disucikan, dibersihkan diri dari kesyirikan. Itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ya, tazakka adalah yang paling besarnya adalah mentauhidkan Allah dan membersihkan diri dari kesyirikan. Ya. Ya, karena kalau kita musyrik biar kita punya akhlak baik tetap nol, kali-kali nol. Ya. Ada manfaatnya orang baik akhlaknya, ada semua. Wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'am mansura. Enggak ada. Ya, ujung-ujungnya neraka. Biar kau baik bagaimana? Biar berapa triliun sumbanganmu. Ya, berapa juta dolar kamu sumbang, kamu ini tidak ada. Kali-kali nol. Tidak akan diterima di sisi Allah. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan syarat diterimanya ibadah itu 3. Ya. Paham ini 2 yang sering kita bahas, al-ikhlas dan mutaba'ah. Ya, sebagian menambahkan 1. Yang pertama apa? Al-muwahhid. Ya. Dia orang yang bertauhid. Karena kapan dia musyrik, kafir, munafik, tidak ada. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara asma rabbih. Dan dia menyebut nama Rabbnya, berzikir. Perhatikan tafsirnya, ay wa dzakarallaha fa wahhadahu wa da'ahu wa amila bima yurdih. Coba makna wa dzakara asma rabbih, ya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lucu orang kalau dia gemar berzikir kepada Allah, apalagi dengan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, baru terjatuh dalam kesyirikan. Ucapannya la ilaha illallah, perbuatannya kesyirikan. Bagaimana Arfan? Bagaimana itu? Nah, inilah bahayanya kebodohan, kejahilan. Ya. Orang-orang musyrikin dahulu itu saking pahamnya tentang la ilaha illallah. Ingatnya mereka ahli sastra, ya. Ahli bahasa Arab. Jangan mau kau ajari nahwu mereka, balago jangan. Mereka dengar la ilaha illallah, mereka sudah paham. 2 perkara. Yang pertama, kalau kita ucapkan la ilaha illallah, harus hanya Allah yang kita sembah. Yang kedua, kalau kita ucapkan la ilaha illallah, harus kita tinggal Lata, Uzza dan Mana dan semua yang disembah selain Allah. Ini otomatis mereka pahami. Itu ketika ya diajak mengucapkan la ilaha illallah, ya responnya apa? Aja'alal alihata ilaha wahida a inna latariku alihatina li syairin majnun. Begitu aja. Mereka paham betul. Apakah kita orang ini akan menjadikan Tuhan yang banyak satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. A inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Ya, karena penyair yang gila ini itu Nabi kita Muhammad SAW. Mereka paham. Ya, mereka paham betul. Ya. Di sini zikir, tapi setelahnya puncak adalah fawahhadahu. Dia pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila bima yurdih, dan dia beramal dengan apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap dirinya. Fasalla, kemudian dia salat. Wa aqamas salata fi awqatiha. Ya,
dia menegakkan salat pada waktu-waktunya, ibtigha'a ridwanillahi wa imtithalan li syar'ihi. Ini semua ibtigha'a. Kenapa mansub situ dibaca? Uj. Ayo semua. Ibtigha'a. Aceh. Hah? Maf'ul li ajli, ahsan. Masyaallah. Ya sudah ini semua ya, sudah tinggi nahunya semua ya. Ibtigha'a ini maf'ul li ajli. Jadi semua itu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut Ustaz Muzakir. Ya, bukan takut di exit. Ya. Paham ini? Itu kamu dibikinkan peraturan begitu bukan supaya kau takut sama kita. Tapi kau takut sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Baik. Jadi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Baik. Akan tetapi kalian lebih mendahulukan, lebih mengedepankan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu yang terbaik dan itu yang kekal. Ya, itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, paham ini? Ai innakum ayyuhan nasu tufaddiluna. Tu'thiruna tufaddiluna zinatal hayatid dunya ala na'imil akhirah. Sungguhnya kalian wahai manusia itu mengutamakan perhiasan kehidupan dunia ini yang fana, yang hina atas kenikmatan akhirat. Ya, coba melihat orang kalau perkara dunia, oh luar biasa. Ya, kalau pergi kerja biar subuh-subuh, bahkan sebelum subuh. Ya, coba lihat itu saudara-saudara kita kaum muslimin di kota-kota besar seperti Jakarta dan semisalnya. Itu mereka kalau terlambat bangun, terlambat berangkat kerja, kena macet. Jadi mereka berpikir, sebelum itu pergi memang. Ya, itu diceritakan ke kita. Paham ini? Mereka kasihan kadang sebelum subuh, bayangkan untuk dunia. Ya, sebelum subuh sudah start. Tapi masjid lewat, sampainya ke kantor. Paham maksud saya ini? Bisa paham maksud saya? Ya. Coba lihat pendaki gunung itu sampai luar biasa, sampai tengah malam jalan terus. Masjid gunung kudaki, masjid kulewati. Ya. Ya. Naik gunung kuat tapi ke masjid tidak sampai, tidak kuat. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lari maraton 5 kilo, 10 kilo, 42 kilo sampai ke masjid tidak sampai-sampai. Tidak kuat. Tidak kuat. Ya. Karena kenapa? Dunia sangat besar dalam hatinya. Ya. Jadi dia rela berkorban, biar capek, keringat, apa semua, panas bambangan lo, sarambang. Ya. Paham ini? Tapi kalau akhirat, ya bersedekah. Coba lihat. Ya, kalau lewat celengan atau mau berinfak, ada masjid mana, berapa? Ya, tapi kalau untuk dunia, subhanallah, nonton konser tak 10 juta tiketnya, berapa juta? Ya, beli iPhone biar seharga motor jadi. Ya, paham ini? Kau sumbang untuk agama, untuk akhiratnya. Ya, belum lagi cerita kewajiban zakatnya. Ya, hitung-hitung, ya, gili, seke, ya, paham ini? Nah, kita lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya, paham ini? Coba antum. Kalau dunia luar biasa. Ya, paham ini? Lebih mengutamakan kehidupan dunia dari kenikmatan negeri akhirat. Padahal akhirat khairu wa abqa. Ini ilmu. Ya, tidak sembarang orang yang ngerti. Ya, mungkin kalau tahu banyak, tapi kalau yakin sebagian saja. Ya, yang dengannya dia berkorban, ya, dengan penuh perjuangan untuk mengejar negeri akhirat. Ya, seperti kalian, ya, paham ini? Luar biasa kalian tinggalkan, ya, keluarga, tinggalkan kampung halaman. Ya, ini sisa niat diperbaiki, kasih lurus. Ya, kamu cari apa? Apa yang kau harapkan dengan belajarmu? Rugi-rugimu itu kau tinggalkan kampungmu, tinggalkan mamamu, bapakmu, tinggalkan kucing kesayanganmu dan seterusnya. Paham ini? Sampai ini kamu tidak ikhlas dalam belajar, rugi. Rugi. Kasih lurus ini itu. Terus kasih lurus. Paham ini? Kejar negeri akhirat, harapkan negeri akhirat, harapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Harapkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirat khairu wa abqa. Inilah yang mencambuk terus kita. Mencambuk terus.
berjuang, berusaha. Paham ini? Letih, capek, pusing, sakit karena ini selalu. Paham ini? Untuk negeri akhirat. Ai wadarul akhiratu wa ma fiha minan na'imil muqim khairum minad dunya wa abqa. Dan negeri akhirat dan apa yang ada padanya dari kenikmatan yang kekal abadi ini lebih baik daripada dunia dan lebih nasami, tidak ada apa-apanya di dunia. Ya, bidadari saja kalau menengok ya ke dunia ini terangi dunia, itu baru bidadari. Ya. Mau dapat bidadari? Nah, gayanya di semua ini. Bilang mau tapi tidak ada usahanya. Paham ini? Coba bidadari luar biasa. Bisa paham ini? Tidak bisa, tidak ada apa-apanya di dunia. Tidak ada apa-apanya. Ya. Sudah pernah kita ingatkan ya, kisah seorang lelaki dari penduduk surga. Ya. Tapi ini laki-laki, ini orang yang paling sengsara hidupnya, paling sesa hidupnya. Pernah kan? Saya sebutkan berulang-ulang kali. Supaya kita berpikir, ya, bagaimana itu hebatnya surga. Ingat siapa ini orang? Orang yang paling sesa. Kamu sakit ya? Sakit. Apa itu di sini? Itu lihat, bisul, sesa, sakit. Ini belum seberapa. Ini orang, ya, kata Nabi SAW, orang yang paling siksa hidupnya, paling menderita hidupnya. Tapi dia penduduk surga. Dicelupkan ke dalam surga sekejap. Sekejap. Langsung diangkat. Setelah dicelup ke dalam surga ditanya, pernah kau rasa kesusahan? Ya. Pernah kau rasa kesulitan? Ya. Penderitaan pernah kau rasa? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Tidak pernah. Nah, lupa semua. Ya. Dia lupa semua penderitaan. Ya, padahal dia yang paling menderita hidupnya. Baru sekali celup. Ya. Ada perkara dunia yang begitu modelnya? Tidak ada. Ya. Tidak ada yang bisa melupakan. Tidak ada. Ya. Bahkan sebagian sampai trauma, terbayang-bayang semua yang jelek-jelek. Nah, ingat terus. Itu ada sampai penyakit jiwa, sampai sakit jiwa, gangguan kejiwaan. Ya, paham ini? Tapi surga hilang semua. Ya. Dan abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ya, ingat ya, kalau orang masuk surga, ada orang di exit dari surga? Tidak ada. Tidak ada orang dikasih keluar dalam surga. Yang ada orang keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Tapi kapan sudah masuk surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu. Paham ini? Sisa enak-enak. Tahu enak-enak? Ya, semua enak-enak, makanannya, minumannya, istrinya, pandangannya, ya, kasurnya, permadaninya, ya, paham ini? Ya, benda tidur pakai apa itu? Kasur busa? Tidak ada kasur busa di sana. Ya, Kamal, kasur busa tidak ada. Semua sutra yang sangat lembut, ya, sangat halus. Paham ini? Tidak ada jelek-jelek di sana. Ya, tidak ada busuk-busuk. Ya, tidak ada susah, tidak ada piket. Betul. Ada piket di surga? Tidak ada. Tidak ada susah di surga, tidak ada susah. Semua kenikmatan dari awal sampai akhir, tidak ada akhirnya. Kekal di dalamnya. Coba antum bayangkan. Jadi kita ini sebenarnya kalau hitungannya, ini sebentar sekali kita ini. Ya. Dan inilah yang menentukan yang satu kali ini, hidup yang satu kali inilah yang menentukan. Kita surga atau neraka. Ini hati-hati. Jangan sampai game over kita sini selesai. Iya. Kalau kau main game over bisa ngulang lagi, ya biar kau 100 kali mengulang bisa. Tapi kalau ini kapan salah langkah selesai. Tidak ada mengulang, tidak ada remedial. Ya, kalau di sekolah ujian itu bisa mengulang. Ya, nilainya dapat 5, dapat merah bisa jadi hijau. Bisa jadi hitam lagi nilainya. Ya, ini tidak ada mengulang, tidak ada. Jadi sabar, ya. Istiqomah. Ya, terakhir inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini semua ilmu-ilmu ini yang ada dalam surah ini ada dalam as-suhufil ula. Suhuf yang terdahulu yaitu suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi
Musa, ay innama ukhbirtum bihi fi hadhihi surah wa mimma thabata ma'nahu fi as-suhufi allati unzilat qabla al-Qur'an wa hiya suhufu Ibrahim wa Musa alaihi assalam. Sungguhnya apa yang kalian dikhabarkan dengan surah ini, jadi ilmu-ilmu yang ada dalam surah ini, surah apa? Surah Al-A'la ini dari perkara-perkara yang telah ada maknanya, telah sabit maknanya dalam suhuf yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Itu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa alaihi assalam. Ya. Semua ya poin-poin ilmu yang ada di dalam surah ini semua sudah ada maknanya di mana? Di dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Ini cukup dulu ya. Insyaallah besok kita lanjut surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.